Adik-adik pelajar di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Kak Made Blog Polos dalam channel video pembelajaran ini. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal ulangan umum SMP kelas 8 semester 2 mata pelajaran matematika. Kali ini, Kakak akan membahas soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Soal nomor 6. Jarak titik A 5,3 ke titik B min 7,2 adalah titik-titik satuan. Iya, ini soal ini masih tentang rumus Pitagoras ya adik-adik ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Baiklah, mari kita bahas. Untuk dapat menghitung jarak titik A ke titik B, kalian harus menggambar sebuah sistem koordinat kartesius terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini kakak tidak mencantumkan semua angka yang ada pada sistem koordinat, cuma angka yang diperlukan saja. Lalu kita sekarang gambarkan posisi titik A dan B di sini. Seperti yang kalian lihat. Titik A 5,3, titik B min 7, min 2. Dan jarak yang ditanyakan adalah garis biru ini. Bagaimana caranya menghitung jarak dari titik A ke B ini? Pertama-tama kita gambar segitiga siku-siku seperti ini, yang juga memanfaatkan garis yang biru ini. Dengan menambahkan dua garis lagi yang datar dan tegak ini, kita sudah mendapatkan segitiga siku-siku. Dan ternyata jarak yang ditanyakan itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Mari kita hitung terlebih dahulu berapa panjang sisi yang mendatar ini. Sisi yang mendatar ini adalah 12 satuan, yaitu dari min 7 sampai 5. Ini ada 12 satuan panjangnya. Kemudian sisi yang tegak ini dari min 2 sampai 3. Ini adalah 5 satuan. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung jarak dari A ke B menggunakan konsep teorema Pitagoras. Kita lambangkan terlebih dahulu jarak yang diminta itu sebagai A. Dengan menggunakan triple Pitagoras yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, kita tahu bahwa ada triple Pitagoras yang melibatkan angka 5, 12, 13. Dan yang terpanjang ini haruslah sisi miring. Mari kita lihat yang sudah muncul adalah angka 5 dan 12. Dan yang disisakan yang paling panjang ini. Ya, tentu saja yang paling panjang ini adalah yang paling besar. Oleh karena itu, A dalam hal ini besarnya adalah angka yang terakhir ini pada triple Pitagoras, yaitu 13. Jadi dari sini saja kita sudah tahu jawabannya bahwa A ini sama dengan 13. Atau kalau kalian mau menggunakan rumus dalil Pitagoras, ya dihitung secara manual. Misalnya kalian juga tidak hafal dengan triple Pitagoras, ya kita bisa hitung. A kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Ya, jadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya, begitu. Mari kita hitung. A kuadrat sama dengan 25 tambah 144. Kalau kita lanjutkan menghitung, ya dapatnya A juga 13. Ya, memang harus sama. Kalau tidak sama ya berarti salah lah ya. Cara yang lain dengan menggunakan rumus cepat. Kedua cara yang telah kakak sampaikan tadi, triple Pitagoras dengan dalil Pitagoras, ini keduanya mengharuskan kalian menggambar sistem koordinat dan titik-titik yang ditanyakan, kemudian menggambar segitiga seperti ini. Namun dengan menggunakan rumus cepat, kalian tidak usah menggambar, hanya saja kalian harus menghafal rumusnya, begitu. Jadi rumus cepat ini juga sebenarnya modifikasi dari rumus Pitagoras itu. Rumus cepatnya seperti ini. Jadi A sama dengan akar. Nah, langsung diberi tanda akar seperti ini. Nah, di dalam tanda akar itu adalah X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Atau gampangnya bilang selisih X kuadrat tambah selisih Y kuadrat. Kalau kita masukkan angkanya jadi seperti ini. X1 itu min 7. Kemudian dikurangi. X2 adalah 5. Tanda kurang yang ini memang bawaan dari rumusnya ya. Ini yang dimasukkan 5-nya positif begitu. Kemudian Y-nya, karena ini tadi X1-nya min 7, maka Y1-nya yang ini yang di belakangnya, nggak boleh ditukar begitu ya.
Sehingga Y1-nya adalah minus 2 dikurangi, ini kurangi dari rumus. Yang ini, Y2-nya 3. Nah, demikian. Boleh nggak ditukar 1-2-nya? Boleh. Kalau misalkan yang A ini dianggap X1, X5-nya X1, maka Y-nya 3-nya ini adalah Y1-nya. Begitu. Sehingga titik B ini, min 7-nya ini menjadi X2, min 2 ini menjadi Y2. Yang penting konsisten, mana 1, mana 2. Mari kita lanjutkan menghitung. Min 7, min 5 ini hasilnya adalah min 12. Tapi kalau dikuadratkan hasilnya positif, yaitu 144, sama dengan ini sebenarnya. Ini juga sama, min 2, min 3, ini hasilnya min 5. Kalau dikuadratkan menjadi 25. Ya, jadi ini hasilnya semuanya adalah 169. Sehingga A-nya juga 13. Jawaban yang benar adalah pilihan C. Soal nomor 7, panjang sisi PR pada gambar berikut adalah, nah ini pilihannya. Baiklah, ini langsung saja kakak bahas. Ini adalah segitiga siku-siku yang melibatkan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, segitiga siku-siku seperti ini memiliki sifat istimewa adik-adik ya. Mari kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-siku ini melibatkan salah satu sudutnya adalah 60 derajat, maka yang lain pastilah 30 derajat. Mengapa? Ada yang bisa jawab? Iya, karena dua sudut ini kalau dijumlahkan ya harus 90 derajat. Begitu ya, ini sudah 90. Segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat, sehingga yang dua ini sisanya harus 90 juga. Kalau di sini 60, maka ini 30 dan sebaliknya. Pada segitiga yang melibatkan sudut 60 derajat ini, kalian harus mengidentifikasi sisi yang berdekatan dengan sudut 60 terlebih dahulu. Selain sisi miring, loh ya. Selain sisi miring. Selain sisi miring kan ada dua sisi siku-siku. Salah satunya pasti berdekatan dengan sudut 60 derajat dan yang lainnya pasti berdekatan dengan sudut 30 derajat. Yang pertama, identifikasilah sudut yang berdekatan dengan 60 derajat. Kita beri pemisalan sebagai A. Maka dari ini kita bisa menentukan yang lain. Sisi miringnya adalah 2A. Kemudian sisi yang berdekatan dengan sudut 30 derajat adalah A akar 3. Maksudnya nanti kalau misalkan ini diganti dengan angka yang lain, misalnya 5 begitu ya, maka di sini pastilah 2 kali 5 alias 10. Di sini pastilah 5 akar 3 dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan gambar segitiga pada soal. Kita memiliki segitiga PQR yang memuat sudut 30 derajat dan 60 derajat seperti yang kalian lihat ini. Tetapi di sini sebenarnya ada dua segitiga lagi yang bentuknya mirip, yaitu PSQ dan QSR ini. Kedua segitiga itu juga memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat. Untuk dapat memudahkan menghitung, kita tuliskan terlebih dahulu sudut yang belum diketahui yang di sini. Ini 30 derajat. Kalau melihat segitiga PSQ, maka di sini pastilah 60 derajat. Kemudian kita perhatikan segitiga PSQ. Di sini sudut siku-siku, maka di sini juga siku-siku, sehingga PQ ini adalah sisi miring. PQ adalah sisi miring. Kemudian di sini sudut 60 derajatnya dari sini, sehingga SQ ini bersesuaian dengan A pada gambar ini. Boleh kita tulis A sama dengan 3. Boleh kita tulis A sama dengan 3. Kemudian kalau berdasarkan gambar yang telah kita buat tadi ini, yang di sebelah kanan ini, maka PQ ini bersesuaian dengan sisi miring yang di sini, yaitu 2A. Sehingga panjang PQ adalah 6, yaitu 2 kali 3. Ya. Kemudian kita tuliskan 6 yang sudah kita hitung tadi itu di sebelah sini. Sekarang kita sudah tahu bahwa PQ panjangnya adalah 6. Dan kita sekarang perhatikan segitiga PQR, yaitu segitiga yang besar nih, PQR. Dari segitiga PQR ini, kita lihat sudut 60-nya ada sebelah mana? Ya, ini ada di sebelah bawah ini yang dekat dengan titik R ini. 60 derajat sebelah sini, sehingga
Sekarang yang bersesuaian dengan A pada gambar sebelah kanan di sini adalah sisi QR ini. Sementara sisi PQ ini setara dengan A akar 3 yang tertera di gambar sebelah kanan ini. Sehingga kita bisa menuliskan A akar 3 itu sama dengan 6 ini. Karena 6 ini dekat dengan sudut yang besarnya 30 derajat. Ya, kalau di sini sudut yang 30 derajat itu dekat dengan sisi yang panjangnya A akar 3. Jadi kita misalkan lagi A akar 3. Tetapi A yang biru ini beda dengan A yang merah ini loh ya. Ini kita anggap kasus baru begitu ya. Mari kita hitung A jadinya adalah 6 dibagi akar 3. Lalu bagaimana caranya biar tidak seperti ini tampangnya? Ya, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ini disebut dengan istilah merasionalkan penyebut begitu. Ini kan sebenarnya 1 begitu ya. Jadi kalau di sini nanti memuat akar 5, jadi kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Sekarang karena di bawah per ini memuat angka akar 3, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Hasilnya berapa? Ya, ini di atas 6 akar 3, di bawahnya akar 3 kali akar 3, ya 3 begitu. Jadinya 6 akar 3 per 3, dan ini kalau dibagi hasilnya, iya betul, A sama dengan 2 akar 3. Sekarang kita sudah dapat A akar 2. Sekarang kita sudah dapat A sebesar 2 akar 3. Ya, kita tuliskan terlebih dahulu A posisinya di sebelah sini kalau menurut segitiga besar PQR itu di sini karena dia dekat dengan 60 derajat. Ya, sama dengan QR, kita tuliskan sebelah sini. Sekarang kita menghitung PR. Ya, karena PR ini adalah sisi miring pada segitiga besar ini ya, maka dia setara dengan yang di sini 2A ini. PR sama dengan 2A sama dengan 2 kali 2 akar 3. Iya, hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan C. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan tali busur adalah, nah ini pilihannya. Soal nomor 8 ini sudah memasuki materi lingkaran. Jadi materi Pitagorasnya disudahi terlebih dahulu ya. Sekarang kita masuk ke materi lingkaran. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Iya, baiklah kita bahas terlebih dahulu ya. Kita bicarakan terlebih dahulu unsur-unsur lingkaran. Kalau kakapnya lingkaran seperti ini, maka dari sini kita bisa mengidentifikasi apa saja unsur-unsur lingkaran. Yang pertama kita bicarakan diameter. Ya, diameter sudah tahu lah ya, ini adalah garis tengah. Garis yang melewati titik pusatnya ini ya. Sehingga diameter dalam hal ini adalah garis BC. Atau yang bilang CB juga boleh, bolak-balik ya. Kemudian ada namanya jari-jari. Yang mana jari-jari? Ya, jari-jari adalah setengah dari diameter atau dari pusat ke arah titik pada lingkaran. Jari-jari yang pertama dilihat tuh adalah OB, gampang. Selain OB ada lagi? Ada banyak ini ya. OC juga. OD ini juga jari-jari. Masih ada satu lagi tidak kakak tulis di sini yaitu ya OA, ini juga jari-jari ya. Kemudian kita perhatikan ini bagian yang diarsir seperti ini, yang seperti juringan pizza ya, ini seperti juringan pizza atau seperti juringan jeruk kalau kalian membelah jeruk begitu. Ini namanya apa? Ya namanya juring karena ini memang mirip dengan juringan buah gitu. Kemudian ada lagi yang ini pinggir juring ini yang melengkung ini disebut dengan busur. Busur adalah bagian dari keliling. Ya entah seberapa panjangnya, yang jelas busur itu diambil dari kelilingnya sepotong ya. Busur paling panjang ya kelilingnya itu, seluruh kelilingnya itu. Nah kemudian garis ini, garis yang menghubungkan titik C dan A ini disebut dengan tali busur. Jadi ini ada busur, ada tali busur. Dalam hal ini tali busur ini menghubungkan ujung-ujung dari busur yang ini, CA melengkung ini. Kalau kita tarik garis lurus dari busur CA melengkung ini dapatnya tali busur. Tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi dengan definisi seperti itu ya garis CB ini yang diameter tadi ini juga tali busur. Ya benar, tali busur terpanjang dalam sebuah lingkaran adalah diameternya itu. Ya kalau udah agak menjauh dari diameter nih pasti tambah pendek begitu ya.
Kemudian ini kalau dari titik pusat lingkaran kita tarik garis tegak lurus ke arah tali busur, maka kita dapat sebuah garis ini disebut dengan apotema. Nah, dan terakhir ini daerah yang diarsir sebelah kiri ini yang dibatasi tali busur dan busur ini adalah tembereng. Jadi tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau kita membuat tembereng sebelah sini, tentu saja sisanya yang putih ini juga tembereng. Boleh kita katakan yang sebelah kiri ini adalah tembereng kecilnya, sebelah kanan tembereng besarnya. Begitu. Dari unsur-unsur yang sudah kita bahas ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan tadi pada soal nomor 8, yaitu yang merupakan tali busur adalah, ya gampang ya, ini tali busurnya adalah CA atau AC, AB, BC atau CB, sehingga jawaban yang benar adalah pilihan D. Soal nomor 9. Diketahui dua buah lingkaran dengan perbandingan luas 4:25. Perbandingan jari-jari kedua lingkaran tersebut adalah, ini pilihannya, silakan kalian kalau mau coba di post dulu videonya. Ya, mari kita bahas. Untuk menjawab soal ini ya kalian harus tahu rumus dari luas lingkaran. Rumus luas lingkaran bagaimana? Ya, ini dari SD sudah diajarin ya, pi r kuadrat. Kemudian kita bandingkan L1 dengan L2 karena ini ada dua lingkaran katanya. Kita tuliskan saja rumusnya dua kali begitu. L1 kita tulis sebelah atas, pi r kuadrat, di bawah juga pi r kuadrat. Cuma yang di atas itu R-nya R1 begitu, karena luas 1 ini R-nya R1, karena ini luas 2 ini R-nya R2. Dari rumus ini saja kita sudah bisa memudahkan. Ini sama-sama mengandung unsur pi, yang di atas ada pi, di bawah pi, kita coret saja begitu, mudahkan. Karena ini hasilnya 1 begitu. Sehingga kalau L1 dan L2 nya kita masukkan jadinya adalah 4/25 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Untuk menghilangkan tanda kuadrat ini bagaimana caranya? Iya benar, diakarkan. Jadi kita akarkan semua ruas ini. Jadi kalau R kuadrat diakarkan jadinya R. Dalam hal ini kalau R1 di kuadrat diakarkan ya jadinya R1. Kita akarkan saja. 4 akarnya berapa? Ya 2. 25. Ya ini jadinya 2/5 diakarkan sama dengan R1 per R2. Sehingga jawabannya yang mana? Iya nih, banding ini, per ini kan sama dengan banding begini ya, bagi gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 10, perhatikan gambar. Waduh, ini sedikit ruwet gambarnya, apa yang diminta. Diketahui sudut AOE sama dengan 75 derajat, maka sudut ABE tambah sudut ACE tambah sudut ADE sama dengan, nah ini pilihannya. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus memahami konsep sudut pusat dan sudut keliling. Kesetaraannya adalah sebagai berikut. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kalau kita balik, sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Lalu sudut pusat itu sudut yang mana? Sudut pusat itu adalah sudut pada pusat lingkaran yang mengapit sebuah busur di hadapannya. Kemudian sudut keliling itu sama juga sudut pada keliling lingkaran yang mengapit busur di hadapannya. Nah, kesetaraan ini akan berlaku kalau busur yang diapit oleh sudut pusat dan sudut keliling itu adalah busur yang sama. Mari kita lihat. Sudut AOE, sudut AOE. Nah, ini adalah sudut apa? Sudut pusat yang mengapit busur AE. Mari kita lihat yang lain. Sudut ABE, ABE, lalu ACE, ACE, lalu ADE, ADE. Ya, ini semuanya adalah sudut ke arah keliling begini. Ini titik B, C, dan D terletak pada keliling. Dan semuanya mengapit sudut AE juga. Sehingga ini semuanya adalah sudut keliling pada busur AE. Karena semuanya sudut keliling pada busur AE ini semuanya berhubungan dengan sudut pusat pada busur AE ini yang tadi ini, AOE. Sehingga ini semua besarnya sama. Yaitu sama dengan setengah kali sudut pusatnya. Yaitu sudut AOE.
Dari sini kita masukkan saja nilai sudut AOE yang diketahui dari soal, yaitu 75 derajat. Setengah kali 75 derajat itu adalah 37,5 derajat. Oleh karena itu kita sudah bisa menghitung sekarang ini. Sudut ABE, ACE, ADE ini kan besarnya sama semua. 1, 2, 3, ada 3 sudut, sehingga bisa kita hitung seperti ini. Ini sama dengan 3 kali sudut yang tadi ini, 37,5 derajat. Berapa hasilnya? Iya, 112,5. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan C. Baiklah, demikian adik-adik, ini kita sudah bahas 5 butir soal. Nanti kita akan lanjutkan soal berikutnya pada video yang akan datang. Tetaplah terus bersama channel ini, dan bagi adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa!